teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yesi Natalia Pasaribu. Saya dari AKP 6A Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk memprediksi kondisi finansial distres perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dan hari ini kita akan membahas tentang latar belakang artikel. Di dalam suatu negara, pasti semua perusahaan yang ada di dalam negara tersebut ingin meningkatkan nilai perusahaannya. Mengapa demikian? Karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka akan meningkatkan nilai perekonomian suatu negara. Semakin banyaknya perusahaan yang maju dan berkembang, maka akan memiliki tingkat dampak yang lebih tinggi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Contohnya, kita lihat pada lapangan pekerjaan. Dengan adanya perusahaan yang muncul, maju dan berkembang, maka akan banyak perusahaan yang membuka lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga pengaruhnya terhadap negara, tingkat pengangguran masyarakat dalam suatu negara tersebut semakin menurun. Dengan adanya pula perusahaan yang muncul, maju dan berkembang, maka semakin tinggi pula pendapatan pajak yang diterima oleh suatu negara. Contohnya yaitu PBB, pajak bumi dan bangunan. Namun, di tengah munculnya suatu perusahaan, ada salah satu hal yang menghambat pertumbuhan perusahaan tersebut, yaitu mengenai fenomena kebangkrutan. Fenomena kebangkrutan ini yang membuat seorang pengusaha enggan untuk memulai suatu usaha atau untuk mendirikan suatu perusahaan. Bangkrutan adalah salah satu hal yang penting untuk dikaji. Mengapa demikian? Karena dengan mengkaji fenomena kebangkrutan, maka suatu perusahaan dapat mengatasi bahkan sampai menghindari resiko kebangkrutan tersebut. Menurut Flat and Flat pada tahun 2002, financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami suatu perusahaan yang terjadi sebelum kebangkrutan atau likuiditas. Kebangkrutan suatu perusahaan biasanya diawali dengan kondisi kesulitan keuangan suatu perusahaan atau yang disebut sebagai financial distress. Jadi teman-teman, dalam penelitian saya ini, yang menjadi variabel independen yaitu rasio keuangan yang meliputi rasio profitabilitas, rasio solvensi, dan rasio likuiditas. Dan yang menjadi variabel dependen dalam penelitian saya ini yaitu financial distress. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variabel rasio keuangan untuk memprediksi kondisi finansial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dan rasio-rasio keuangan tersebut dapat kita peroleh dari laporan keuangan suatu perusahaan. Mengapa dari laporan keuangan? Karena dengan laporan keuangan kita tidak hanya bisa melihat kondisi keuangan suatu perusahaan di masa lalu, tapi kita bisa memprediksi kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Banyak perusahaan yang sudah didirikan dan berjalan beberapa tahun tiba-tiba gulung tikar akibat adanya kebangkrutan. Tidak jarang pula perusahaan yang sudah lama didirikan atau yang sudah lama berjalan juga mengalami fenomena kebangkrutan. Seperti fenomena yang terjadi pada PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir yaitu pabrik jamu yang sudah melegendaris atau sudah terkenal di kalangan masyarakat. PT Nyonya Menir ini dinyatakan valid oleh Pengadilan Negeri Semarang karena memiliki tumpukan utang kepada sejumlah kreditur. Fenomena selanjutnya terjadi pada PT Siliwangi atau Sariwangi. Perusahaan teh celup ini valid diakibatkan memiliki utang sebesar 1,5 triliun dan pendapatan tidak sesuai dengan yang diprediksi perusahaan. Jadi teman-teman, menurut penelitian terdahulu, untuk melihat apakah perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau financial distress dapat ditentukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama,
menurut Lau pada tahun 1987 dan Hill et al. Pada tahun 1996. Jarah adanya pemberhentian tenaga kerja dan menghilangkan pembayaran dividen. Yang kedua, menurut Asquith, Gather, dan Skarfstein pada tahun 1994. Dan menggunakan interest coverage ratio untuk mendefinisikan financial distress. Yang ketiga, menurut Whittaker pada tahun 1999. Dengan cara mengukur financial distress dengan menggunakan arus kas yang lebih kecil dari utang jangka panjang pada saat ini. Yang keempat, menurut John Lang&Nether pada tahun 1992. Definisikan financial distress sebagai perubahan harga ekuitas. Demikianlah teman-teman, persentase saya mengenai latar belakang analisis rasio keuangan untuk memprediksi kondisi finansial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sekian, semoga persentase saya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan selamat siang.